Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nining Syafitri atau Ning Little Ning di YouTube channel. Kali ini kita akan bahas tentang Children's Development and Characteristics. Jadi kita akan membahas tentang perkembangan anak-anak dan karakteristiknya. Masih tetap di English for Young Learners course. Nah, untuk apa-apa yang kita bahas sebentar, yaitu pertama ada active learning, constructivism, kemudian ada Piaget stages of development, ada Vygotski's theory of learning, ada Brander's theory of learning, kemudian ada the importance of language for learning, and children are all unique learners as well as characteristics of learners. Jadi ada 7 pembahasan ya, lumayan lah. Oke, keep in touch ya. Jangan bosan mendengarkan. Anggap saja ini semacam siaran radio gitu. Oke. Semoga teman-teman tidak mengantuk karena biasanya seperti ini mendengarkan materi pelajaran itu rasanya mau tidur, ngantuk. Tapi kalau umpamanya kayak nonton televisi, nonton drama Korea atau apa, matanya itu masih on gitu. Tapi kalau umpamanya pelajaran, ya gitulah, ditahu sendiri aja lah kayak gimana gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan ini teman-teman bisa konsisten ya untuk memperhatikan apa yang saya jelaskan di sini. Oke, kita mulai ya dari yang pertama, active learning, constructivism. Nah, di sini ada namanya learning is an active process. Jadi learning is an active process. Anna Maria Pinter mengatakan bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses aktif. Kita mengetahui bahwa orang tua ataupun guru ketika mengamati anak-anak dalam situasi pembelajarannya, kita bisa lihat bahwa anak-anak itu melibatkan dirinya ketika mereka itu tertarik. Nah, contoh ketika mereka mendengarkan storytelling, ketika mereka bermain game. Nah, ketika mereka berada di dalam situ, ketika mereka belajar, mereka itu akan termotivasi dan anak-anak itu senang untuk mencoba hal-hal baru, kemudian bereksperimen dengan ide-ide barunya mereka dan pemikiran-pemikirannya mereka. Nah, seperti itulah learning is an active process. Sehingga ya tadi children itu learn through exploration, play and interaction with others. Ini kita bisa katakan bahwa anak-anak itu belajar melalui eksplorasi, melalui bermain dan melalui interaksi dengan orang lain, entah itu teman-teman sebayanya ataupun adult yang mereka itu merasa nyaman. Oke. Kemudian ada John Piaget. Nah, John Piaget ini adalah salah satu psikolog anak yang paling terkenal pada saat itu. Dia mengemukakan bahwa active learning itu as constructivism atau pembelajaran yang aktif itu sebagai konstruktivisme, di mana anak-anak itu membangun pengetahuan mereka sendiri dengan memahami secara aktif lingkungannya. Nah, sebagai contoh ketika anak-anak itu tahu bahwa kayak burung atau itik ya, itu berasal dari telur. Nah, ketika anak-anak tahu bahwa itu berasal dari telur, jadi pemikirannya bahwa hewan itu berasal dari telur, dan ketika dibawa ke
tempat lain, yang maksudnya ke hewan lain, dia menganggap bahwa hewan lain tersebut selain itik dan selain burung itu akan berasal dari telur juga. Pemikirannya seperti itu. Nah, menurut Piaget itu adalah salah satu proses yang namanya asimilasi, ya, salah satu proses yang namanya asimilasi. Dan kemudian setelah itu mungkin ada penjelasan dari orang tuanya bahwa tidak semua hewan berasal dari telur. Contoh kayak sapi, dia itu melahirkan. Nah, dari situ anak-anak akan mengadaptasi ataupun mengubah pemikiran mereka yang tadinya itu berpikir bahwa semua hewan itu berasal dari telur, tetapi ketika sudah ada penjelasan kembali, maksudnya sudah ada pengetahuan baru lagi yang mereka dapat, sehingga pemikirannya itu kemudian beradaptasi dengan dengan kondisi yang berbeda, terhadap kondisi yang berbeda. Nah, itu yang namanya proses akomodasi. Jadi sesungguhnya asimilasi dan akomodasi ini adalah proses yang sama sebetulnya, yaitu pembelajaran. Nah, jadi anak-anak itu bisa dianggap sebagai active constructors lah of their knowledge of the world. Jadi konstruktor yang aktif untuk pengetahuan yang mereka dapatkan. Selanjutnya ada Piaget stages of development. Nah, ini ada tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget. Jadi sebenarnya ini berguna untuk guru, untuk familiar dengan stages of development ini, karena sebagai seorang guru ketika mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak, itu artinya kita mengajar pada anak yang tingkatan usianya itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Terus juga interest sama needs-nya juga berbeda-beda. Mengajar anak usia 5 tahun dengan 12 tahun itu berbeda. Okay. Pertama ada namanya sensory motor stage. Stage ini ketika from birth to 2 years of age. Jadi dari lahir sampai 2 tahun itu berada di sensory motor stage. Kemudian ada pre-operational stage from 2 to 7 years of age, dari 2 tahun sampai 7 tahun. Kemudian ada concrete operational stage dari 7 sampai 11 tahun. Dan ada formal operational stage dari 11 tahun ke atas. Ya. Keempat stages of development ini Piaget pernah mengemukakannya di bukunya, yaitu The Language and the Thought of the Child tahun 1923 dan disebut sebagai Piagetian stages of development. Next ada what is important for teachers to learn from Piaget theory. It is important for teachers to be sensitive and open to the needs and interests of various age groups and continually monitor their changing needs. Nah, ini ada pertanyaan pentingnya untuk guru untuk mempelajari teori Piaget ini apa sih gitu. Nah, ini penting untuk guru, namanya guru young learners, untuk mengetahui teori Piaget tersebut. Karena kenapa? Karena agar supaya kita bisa lebih sensitif, lebih peka, dan lebih terbuka terhadap kebutuhan dan minat anak-anak, di mana anak-anak itu usianya kan beragam. Dan kemudian dengan adanya pemahaman kita terhadap Piaget teori, kita bisa monitor secara kontinu perubahan
perubahan kebutuhan mereka gitu, dari changing needs, kebutuhan yang berubah maksudnya, karena tidak mungkin kebutuhan di usia 2 tahun berbeda sama dengan usia yang 12 tahun. It's not impossible. Okay. Nah, kemudian ada namanya Vygotsky theory of learning. Awalnya ya ini muncul dulu namanya Piaget theory. Piaget ini emphasize the biological basis of development and the universal progression from stage to stage in every child. Nah, Piaget ini memang menekankan tentang biological basis of development terhadap anak-anak ini dari stage dari stage ke stage. Namun the social environment, the cultural context, and in particular the influence of peers, teachers, and parents engaged in interaction with children are also major sources of learning and development. Jadi tapi maksudnya di Piaget itu dia cuma menekankan pada diri anak tersebut, tetapi semakin berkembang lagi pengetahuan, ternyata ada yang memberikan pendapat lain bahwa ada lingkungan sosial gitu, ada lingkungan sosial, ada cultural context, ada pengaruh others, entah itu peers, teacher, atau parents, yang merupakan juga salah satu sumber utama dalam pembelajaran dan perkembangan si anak ini. Sehingga Lev Vygotsky, salah satu psikolog juga yang terkenal, dia mengemukakan namanya social environment. Vygotsky setuju dengan apa yang diungkapkan Piaget, bahwa children itu construct knowledge for themselves and actively participate in the learning process, but the social environment too has an important role to play. Nah, jadi social environment itu juga penting, bukan cuma dari dalam diri anak tersebut, tetapi social environment juga memberikan peranan penting untuk perkembangan mereka, perkembangan anak-anak tersebut. Nah, ini jadi Vygotsky itu terkenal dengan the role of interaction atau social constructivism. Jadi dia di mana Piaget itu cuma constructivism saja, tetapi di Lev Vygotsky dia masukkan sosial, jadi social constructivism. Oke, selanjutnya ya, what is GPD concept? Nah, di Vygotsky theory of learning ini terkenal dengan istilah ZPD. Apa itu ZPD? ZPD ini adalah zone proximal development. Nah, zone proximal development ini adalah salah satu konsep yang menggambarkan perbedaan atau zona antara pengetahuan yang anak-anak miliki sekarang dengan pengetahuan yang potensi diterima dengan bantuan dari sesama ataupun orang dewasa yang mengetahui gitu. Jadi ada pertolongan dari rekan atau orang dewasa yang lebih berpengetahuan lah. Bisa teman-teman lihat divisualisasikan seperti ini. Nah, jadi ada learner's current level. Jadi di situ ada anak yang lagi bermain puzzle sendiri. Mungkin dia merasa kesulitan, sehingga kemudian ada learner's potential level with help. Nah, disitulah ada namanya zone of proximal development where learning occurs. Jadi muncullah di situ ada zone of proximal development, ada ZPD di situ. Ketika dalam proses belajarnya ada bantuan dari bantuan dari rekan sejawatnya, misalnya peer atau orang tuanya yang lebih tahu
sehingga dia bisa mengarahkan atau bisa membantu kesusahan yang anak ini temui gitu. Oke. Oh iya, masih ada Brunner's Theory of Learning. Nah, Brunner ini mengatakan bahwa language is the most important tool for cognitive growth. Jadi bahasa itu adalah alat paling penting untuk pertumbuhan kognitif. Ya, jadi bisa dibilang bahwa maksudnya anak itu katanya sih cerdas kalau umpamanya kemampuan berbahasa itu bagus, sehingga mempengaruhi, karena bahasa juga mempengaruhi pertumbuhan kognitif anak kayak gitu. Nah, Brunner dia terkenal dengan istilah scaffolding-nya. Scaffolding is essentially an instructional strategy which ensures that the child can gain confidence and take control of the task or parts of the task as soon as he or she is willing and able to. Jadi kalau kayak scaffolding itu pada dasarnya adalah strategi pengajaran yang memastikan bahwa anak itu dapat memperoleh kepercayaan diri dan mengendalikan tugas atau bagian dari tugas segera setelah dia mau dan mampu. Ya, jadi kalau scaffolding ini semacam support ya terhadap anak ketika mereka itu mengalami kesusahan dalam belajar. Nah, di sini ada kaitannya antara parents, scaffolding, dan children. Jadi di sini ada parents ketika mereka memberikan scaffolding terhadap anak. Sesungguhnya parents itu mendemonstrate an idealized version of the task. Jadi mendemonstrasikan versi ideal tugas mereka itu seperti apa. Maksudnya task itu entah itu tugas dalam pembelajaran ataupun semacam kasus yang di atas ya, yang sebelumnya. Kemudian adanya scaffolding, parents sebenarnya bisa mengontrol the child frustration during the task. Jadi bisa mengontrol frustasi anak-anak ketika mereka melakukan tugasnya. Kemudian ada points out what was important to do. Jadi mereka orang tua dapat memberikan petunjuk yang maksudnya yang mana yang lebih penting dulu untuk dilakukan gitu. Nah, ketika seperti itu ketika yang memberikan yang harus dilakukan yang mana yang lebih penting, sesungguhnya parents ini menjaga anak itu agar bisa melakukan tugasnya itu dengan baik, on track gitu, maksudnya sesuai dengan tempatnya gitu, untuk melengkapi tugas mereka. Kemudian ada simplify the task. Dengan adanya bantuan parents, ya bisa saja menyederhanakan tugas mereka yang mungkin mereka rasa rumit, tapi ketika sudah ada bantuan, sudah ada scaffolding dari parents, mereka berpikir bahwa that's easy. Kemudian ada make children interested in the task, sehingga ketika parents atau teacher memberikan scaffolding, maka anak-anak ini merasa tertarik untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, selanjutnya ada the importance of language for learning, yaitu pentingnya bahasa untuk pembelajaran. Pertama, ada language used in interactions is the vehicle through which understanding and learning take place. Jadi bahasa yang digunakan dalam berinteraksi ini merupakan vehicle di mana maksudnya alat di mana ketika pemahaman dan pembelajaran itu berlangsung. Bisa dibilang bahwa bahasa itu memberikan kita pemahaman ataupun maksudnya membuat kita bisa mendapatkan pesan kepada listener, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang kita pahami. Kemudian language allows us to ask question. Ya, dengan bahasa kita bisa menanyakan suatu pertanyaan ataupun mengklarifikasi apa yang belum jelas dari pengajar. Kemudian
Language allows us to express our ideas with great precision. Jadi dengan bahasa bisa mengekspresikan apa yang menjadi opini kita, sehingga bahasa yang digunakan itu adalah bisa dibilang sebagai alat untuk mendapatkan pemahaman. Dan kemudian ada yang kedua, yaitu at the beginning when children are very young, parents support them by explaining new ideas carefully, by repeating information until they are satisfied. Ya, awalnya ketika anak-anak masih sangat muda, orang tua mendukung anak tersebut dengan menjelaskan ide-ide baru dengan hati-hati, kemudian mengulangi informasi yang didapat itu sehingga anak tersebut puas untuk mendapatkan jawaban dari orang tuanya. Dengan kata lain, bahwa orang tua ini memiliki tanggung jawab untuk meregulasi pembelajaran anak tersebut, dan salah satu alat yang paling penting yang orang tua gunakan untuk meregulasi pembelajaran anak tersebut adalah dengan bahasa, yaitu dengan dialog. Kemudian ada the significance of language has important impact for teacher talk in all classroom. Jadi pentingnya bahasa ini memiliki peranan penting terhadap teacher talk di ruang kelas. Sebagai contoh ya, guru English for young learners contohnya, sebagai seorang guru, kita tuh harus sadar, we have to be aware that their language use is often the main source of language input. Jadi bahasa yang digunakan itu biasanya sebagai source penting untuk input bahasa bagi anak-anak. Jadi children belajar bentuk bahasa baru di dalam kelas dari gurunya, sehingga what we use, bahasa yang kita gunakan itu sebagai contoh untuk mereka belajar gitu. Oke. Terus di sini ada children are all unique learners. Nah, bisa kita dari penjelasan sebelumnya bahwa anak-anak itu pada dasarnya unik. Karena kenapa? Karena semua anak itu berbeda-beda akan sifat, kebutuhan, ya, dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Di sini anak-anak itu memiliki intelijensi yang berbeda-beda. Howard Gardner, psikolog Amerika, mengemukakan bahwa anak-anak itu memiliki multiple intelligences yang terdiri dari intelijensi bagian linguistik, and then logical mathematical, ada musical, ada spatial, kemudian ada bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, and naturalist. Jadi anak-anak ini memiliki multiple intelligensi yang berbeda-beda. Nah, it is important for teachers to take into account that all children have stronger and weaker aspects of their multiple intelligences and preferred learning styles. So, dengan adanya multiple intelligency yang dikemukakan oleh Gardner, ini memberikan pengetahuan kepada guru atau kepada orang tua bahwa anak-anak itu memiliki multiple intelligency, di mana ada yang lebih condong ada beberapa multiple intelligency yang mereka lebih condong lebih kuat dan ada yang mereka merasa lemah gitu di bagian mana, dan memiliki
learning style yang berbeda-beda. Ada learning style melalui video, audio, ada audio visual atau visual saja. Jadi bermacam-macam tingkat multiple intelligence dari anak ini. So once aware of having to cater for different intelligences, teacher can make their lessons more accessible to all children. Jadi ketika kita sebagai seorang guru bisa memahami beberapa perbedaan-perbedaan intelligence dari anak-anak ini, maka guru juga dapat membuat pelajaran itu lebih dapat diakses kepada anak-anak. Oleh karena itu bisa dilihat bahwa ketika kita mengajar anak-anak atau di tingkat TK, biasa kan di situ ada pengajaran lewat bernyanyi atau lewat prakarya. Nah, semua itu dilakukan tidak cuman kayak untuk monoton saja, tapi banyak cara yang dilakukan ketika mengajar anak-anak tersebut. Karena seperti itu tadi, anak-anak itu mungkin juga sudah gampang bosan, sehingga harus banyak cara yang digunakan untuk tetap memotivasi mereka untuk belajar. Dan disesuaikan dengan multiple intelligence-nya juga tadi itu, dan learning style-nya. Jadi harus disadari bahwa anak-anak itu berbeda-beda karakternya dan tingkat kemampuannya sih. Oke, di sini ada terakhir dari characteristics of young learners. Nah, di sini Anna Maria Pinter membagi dua karakteristik, yaitu ada younger learners, ada older learners, tapi masih tetap berada dalam cakupan young learners. Nah, karakteristik younger learners. Pertama, at preschool. Nah, younger learners ini berada di preschool atau masih dalam masa prasekolah ya, atau juga in the first couple of years of schooling, mungkin primary school. Kemudian ada generally they have a holistic approach to language. Artinya mereka masih memiliki pendekatan secara holistik terhadap bahasa. Artinya mereka tuh hanya memahami artinya, tetapi belum bisa menganalisis bahasa tersebut. Nah, jadi contoh kayak kita bilang jangan main api, ya mereka cuma berpikir bahwa ya tidak boleh main api, tapi belum bisa berpikir bahwa kenapa dengan apa dengan api itu, semacam itu. Jadi masih understand meaningful messages but cannot analyze language yet. Kemudian ketiga ada lower level of awareness. They have lower level of awareness about themselves as language learners, as well as about process of learning. Jadi mereka masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap diri mereka sebagai seorang pembelajar dan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu mereka tuh memang kebanyakan bermain. Jadi biasanya belajar sambil bermain. Anak-anak di usia younger learners, mereka masih kebanyakan bermain. Kemudian ada they have limited reading and writing skill even in their first language. Jadi masih belum bisa membaca sama menulis. And generally they are more concerned about themselves than others. Nah, ini masih tinggi egonya, masih memikirkan diri sendiri, masih ya dialah gitu. And then they have a limited knowledge about the world. Ya, masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang dunia. Karena kenapa? Karena mereka itu masih they enjoy fantasy, imagination and movement. Ya, masih masih memiliki daya imajinasi itu masih tinggi. They enjoy fantasy, they enjoy imagination.
sehingga banyak berimajinasi, banyak berfantasi, belum sampai di real life. Kemudian ada terakhir ini ada karakteristik dari older learners. Nah, di sini ada well established at school, di mana children ini sudah comfortable with school routines. Jadi mereka sudah bisa nyaman lah dengan rutinitas sekolahnya. Kemudian ada interest in analytical approaches. Jadi they show a growing interest in analytical approaches, which means that they begin to take an interest in language as an abstract system. Sudah bisa memahami bahwa bahasa itu adalah sistem abstrak. Sudah bisa menganalisis juga. And then ada growing level of awareness. Nah, they show a growing level of awareness about themselves as language learners and their learning. Nah, ini sudah muncul kesadaran diri bahwa mereka itu sebagai seorang pembelajar dan sudah menyadari bahwa mereka itu ada di dalam proses pembelajaran. Tidak seperti younger learners tadi yang masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah, sehingga mereka itu condong untuk lebih banyak bermain dibanding belajar yang lebih mengarah ke arah belajar yang serius. Nah, dikala older learners sudah tumbuh kesadarannya, sudah bisa menyadari bahwa we are as a language learner, so we have to learn. Selanjutnya ada well developed skill. Nah, ini they have well developed skill as readers and writers. Nah, mereka sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, karena skillnya itu sudah dikembangkan begitu. Kemudian ada they have a growing awareness of others and their viewpoints. Nah, ini awareness of others. Yang tadinya pada saat younger learners egonya masih tinggi. Nah, ketika sudah mencapai stage yang lebih tinggi lagi, sudah menjadi older learners, kesadaran terhadap orang lain itu sudah ada. They have a growing awareness, entah itu dari sudut pandang ataupun awareness of others. Kemudian selanjutnya ada awareness about the world. They have a growing awareness about the world around us. Sudah bisa memahami atau sudah bisa menyadari akan keadaan di sekelilingnya. Ya. Kemudian berkaitan dengan interest in real life issues. They begin to show interest in real life issues. Jadi sudah muncul ketertarikan dalam kehidupan nyatanya gitu. Yang tadinya masih suka berimajinasi, masih suka berfantasi, sekarang mereka lebih condong ke real life-nya. Saya kira itu saja penjelasan yang saya telah berikan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.